Wong saya jadi dalang itu sejak SMP kelas 2. Oh, sejak SMP kelas 2, Iya, Pak? Tahun 84 itu saya sudah dalang. Ya, SMP ya, kelas 2. siap, siap. Mendalangi wayang Purwo, wayang Jekdong. Iya. Setelah itu lanjut sampai sekarang. Iya. Terus sekarang banyak tantangan. Pak Sayano ini harus dalang wayang beber. Beliau pejabat teras yang ada di Jakarta saya ngebel ke saya, tolong Mas Seno, saya carikan karena saya di Jakarta semakin tinggi, anginnya malah kencang. Ya, Tolong saya dicarikan pusaka Nogo. Beliau, teman saya yang pejabat itu lihat sendiri pusakanya. Tapi saya juga ingin bocoran. Gitu ya? Ya. Kan apa ya? Karena banyak pusaka yang menyebut Nogo, Nogo Ya, Sosro, ya, Sabu siap. Inten. Nabi lemehku bumi yang suci, tudungku yang maha suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindo Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih bosku semua yang saat ini berada di Surabaya, di Jombang, di Mojokerto, di Kediri, di Jogja, di Jakarta, dan yang berada di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah banyak mendukung channel Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan rezeki yang banyak buat memahari pusaka saya ya bos ya. Oke bosku, hari ini saya kebetulan kemarin ini ditelepon dengan salah seorang ya teman bisa, saudara bisa, ya beliaunya berkeluh kesah ke saya bahwasanya dipercaya oleh seseorang untuk mencari sebuah pusaka. Nah, kita langsung aja berkenalan dengan beliaunya. Nah, ini Pak, sinten Pak jenengan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yang lagi nonton Lindo Aji channel Jombang, ya. dari Jombang. Siap. Perkenalkan saya Dalang Ki Seno Aji dari Mojokerto sini. Kebetulan saya cari-cari nomor HP kok ketemu dulur lawas. Ya. Iya, siap Pak. Saya ini kebingungan. Ya, gimana Pak? Bingungnya gini, saya ini wong saya jadi dalang itu sejak SMP kelas 2. Oh, sejak SMP kelas 2, Iya, Pak? Tahun 84 itu saya sudah dalang. SMP kelas 2. Siap. Mendalangi wayang Purwo, wayang Jekdong. Iya. Setelah itu lanjut sampai sekarang. Iya. Terus sekarang banyak tantangan. Pak Sayano ini harus dalang wayang beber. Wayang beber? Iya. Bisa, Pak ya? Iya. Kemarin itu tanggal 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Saya tampil wayang beber itu di Purwo Tengah, Mojokerto. Oh, yang kapan hari ada pamerannya juga, Pak ya? Iya. Sama lukisan-lukisan kalau nggak salah? Iya, itu kan sekolahan itu dulunya Pak Karno. Iya, saya dengar, sempat sekolah dengar. di sana, Ya, namanya saya. Sekolah 02 namanya. Iya. Saya tampilkan wayang beber yang tidak seperti wayang beber yang ada. Saya mengkolaborasi dari seni teater, monolog, dari pendrama, seni drama saya campur
Sehingga wayang beber itu tidak hanya untuk orang tua. Oh gitu ya Pak ya? Ya, aktornya kan saya ambilkan dari anak-anak SMP. Wah mantap, Ya, mantap itu saudara. dengan Ya, tema siap. lakon lahirnya Sang Garuda Ya. atau lahirnya Pancasila. Merinding. Ya, itu yang Mantap ini. ya. Dan kemarin yang di Ngoro Jombang itu, Ya. yang kebetulan dari teman kamera nggak bisa datang itu, Ya, ya. saya memerankan wayang krucil. Wayang kerucil ya Pak ya? Ya. Wayang krucil itu beda dengan yang lain. Wayang krucil itu dari kayu. Oh dari kayu? Iya. Siap, siap. Dari kayu. Terus ceritanya itu bukan cerita Purwo Sang Mahabharata maupun Ramayana, Ya, tidak. bukan ya, Pak, ya? Bukan. Jadi cerita ini cerita Panji. Oh, berarti apa? Kerajaan-kerajaan Iya, Nusantara. cerita Ya. Panji. Ya. Ya kadang-kala kita ndamel cerita Minak Jinggo. Iya, 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 siap. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji, Tapi ya. kebetulan yang kemarin yang saya cari-cari belum ada itu kok asal usul Reok Ponorogo. Ya, kemarin itu. Oh, gitu. Siap, Ya. siap. Nah, di asal usul Reok Ponorogo itu kan kita ceritakan sedikit ya. Iya. Di Kerajaan Kediri, Sang Prabu Wisaya itu punya putri. Ya. Ya, itu. Putri Sekar Kedaton namanya Dewi Dewi Songgolangit. Songgolangit. Ya, siap. Memang cantiknya bukan Ya, menawan. siap. Setelah itu karena di sekitar Kerajaan Kediri itu banyak yang kesengsem katanya, kesengsem Ya. dengan kecantikan Kecantikannya. seorang Songgolangit. Ya. Semuanya ingin ngelamar, ingin mempersunting. Ya. Tapi ketika itu Dewi Songgolangit belum berkenan untuk Menikah. menikah. Ya. Karena banyak pertimbangan. Ya. Karena ditekan seorang ibunya Ya. dan ayahnya, Ya. sehingga dia punya permintaan, 3 permintaan. Ya. Mau dipersunting tapi dengan catatan calon pengantin pria itu harus bisa memenuhi 3 syarat. Ya. 1 harus dipapak kudo 144, Ya. turonggo 144. Ya. Yang kedua, harus dimeriahkan kabudayan tradisional yang belum ada, Yang belum ada ya, Pak? yang belum ditanggap di sana-sana. Yang ketiga, minta pangeran-meraman seorang hewan yang berkepala 2. Iya. Nah, itu. ya. Nah, di mana waktu itu Dewi Songgolangit itu dikejar-kejar sama penghuni Alas Ludoyo. Alas Ludoyo. Nah, Ya. Singoludro. Singoludro. Nah. Ya, siap. Dan dikejar-kejar sama raja dari Bantarangin Prabu Klono Klono Suwandono yang punya ameng-ameng sebuah merak. Iya. Nah, ketika Prabu Singoludro sudah dikalahkan Prabu Klono Suwandono, sehingga singa itu jadi tumpaan beliau, Iya. Sang Suwandono, Klono Suwandono itu, dan meraknya pun ikut di sana. Nah, ketika itu juga di zaman itu terlahirlah sebuah kesenian daerah yang dinamakan Reok Ponorogo. Ya, yang kemarin sempat geger, Pak ya. Iya, itu sempat negara-negara Islamin menguasai. Padahal Kediri itu di mana, Ponorogo itu di mana, Lodaya itu di mana, kan kita gitu. Iya. Mana ada Lodaya di Malaysia, di Kuala Lumpur kan. Mantap ini. Ya, ada. Oke. Ya, itu ya sepanjang wayang-wayang Krucil yang tadi di Purwo Tengah itu kan wayang beber. Wayang beber. Nah, gitu. Selama ini Bapak, mohon maaf ini Pak ya, ini menguasai berapa wayang Pak? Kalau untuk apa? Untuk main, untuk pentas, selama ini menguasai berapa jenis? Berapa jenis wayang? Kan wayang itu kan banyak toh Pak? Oh iya. Ya seperti wayang beber, wayang itu ada berapa jenis yang Bapak menguasai? Saya itu Kira-kira 4. 4 wayang Pak? Iya, empat jenis. 4 jenis kesenian, wayang, ya, jenis kesenian wayang. Iya. Terus juga gini Pak, kapan hari kan sempat juga ada yang apa? Mengharamkan wayang itu gimana itu? Nah, menurut Pak Haji ini gimana ini? Sebetulnya itu simpel sekali loh. Iya, Sangat simpel sekali. Sangat simpel ya Pak ya? Iya, tergantung. Gimana Pak? Kalau wayang kulit itu diharamkan atau disirik-musirkan Iya. karena bid'ah, Iya. apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kalau dilakukan di Indonesia ini namanya bid'ah. Iya. Sedangkan jidor masjid itu di sana kan tidak ada. Iya. Berarti jidor di masjid itu kan bid'ah lah. Makanya untuk membuat sirik-musriknya sebuah pagelaran yang ada di budaya Nusantara, ini sulit sekali. Iya. Ini sudah mendarah daging.
Kalau setannya di mana, demitnya di mana, kok bisa? Iya. Selama ini yang sering apa? Main di mana, Pak? Atau pentas di mana selama ini? Kalau saya karena wayang yang paling apa? Yang paling jaraknya paling jauh di mana? Pak jauh itu yang kemarin ke Purworejo. Purworejo ya? Ya, Purworejo itu sebelahnya Wates Kulon Progo, Ya. Purworejo. Purworejo ya. Dan pernah tampil di kelahiran ibu kita Kartini itu di sana. Gitu ya. Tapi kemarin sempat kena dampaknya nggak, Pak? Waktu PPKM yang pol-polnya itu. Wah, ya sangat gimana, Pak, ya? terpukul sekali. Sangat, Pak, Semua seniman se-Indonesia sangat terpukul sekali. Karena apa? Kita dikurung. Gitu ya, Pak ya. Sudah tidak diberi kesempatan untuk kita berkarya. Padahal kalau menurut saya sendiri seni wayang itu kan tidak menghidupi satu orang, bukan Bapak Iya, aja kan ya. Kan ada kru-kru yang lain yang juga gimana ya, yang butuh makan, butuh gini ya, Pak ya. Itu gimana, Pak, dampaknya seperti itu, Pak? Wah, ya terkena semua. Karena kalau hari-hari sebelum ada pandemi itu, Ya. kalau kita pentas, bukan keluarga kita saja yang mendapatkan sebuah makanan. Ya, Dari ya, pengrawai, dari Ya, kru, ya, kru angkat-angkat, sound system, semuanya, pesinden, dan lagi para pedagang kaki lima ya, itu. Semua kan mendapatkan rezeki. Setelah kita dijeda beberapa tahun, ya kita bagai di penjara saja. Iya. Tidak bisa berkarya. Ini Pak Seno Aji ini dalang cukup terkenal, saudara. Monggo Pak jenengan cantumaken mbok menawi mangke enten sing kepingin Ya. pentas napa pripun, nomor HP-ne pripun, Pak? Gitu, Pinten, Pak? dulur-dulur sedaya dimanapun Anda berada, kalau ingin menghubungi Dalang Seno Aji, cukup telepon 085 730 294 888. Kami ulang, Ya. 085 730 294 888. Siap, nanti akan dicantumkan di bawah ini. Iya. Oke, siap. Nah, ini kemarin kok apa? Jenengan telepon ke saya kepingin cari apa, Pak? Ageman apa kemarin? Ya, itu sebetulnya beliau ini ya dulunya dekat dengan saya. Gitu ya, Pak ya? Iya, Iya, waktu pergerakan dia kampanye, karena itu saya juga ikut di dalam pergerakan itu. Oh, pejabat berarti. Pejabat teras. Oh, Tapi beliau tidak mau disebut. Iya, jangan disebut, Pak. Jangan menyebut nama Ya, saya. jangan. Ya. Siap. Memang beliau pejabat teras yang ada di Jakarta sana ngepel ke saya. Tolong Mas Seno, saya carikan karena saya di Jakarta semakin tinggi, anginnya malah kencang. Ya, betul. Tolong saya dicarikan pusaka Nogo. Ya, Nogo Sosro atau apa yang ampuh untuk perisai saya menjadi pejabat di Jakarta. Lah, karena saya kenal penjenengan Mas Lindu Aji, sehingga saya termasuk kebingungan saya ini terjawab. Ya. Ternyata saya kok punya teman yang namanya Pak Lindu Aji. Iya, siap. Penjenengan kalau hubungi itu. Iya, siap. Ya, Berarti beliaunya itu nggak terfokus sama naga-naga apa, yang penting pusakanya itu energinya besar gitu, Pak. Iya, dia memang bukan hanya punya uang sih, tapi punya image untuk menghargai karya-karya leluhur. Nah, itu yang lebih penting, Pak. Langka itu beliau ingin menyimpannya begitu. Kalau saya rasa kalau ngomongkan uang, ngomongkan mahar itu biarlah pusakanya sendiri nanti yang berbicara. Iya. Karena apa? Karena kita tidak bisa berimajinasi, ini pusaka gini, nggak bisa. Kualitas sebuah mahar itu kan dijawab oleh kualitas bahan dan kualitas pusakanya sendiri. Ya. Kasunyatan itu juga pas di saya. Saya itu tidak mau ngomong ke sana kemari. Ya. Saya hanya memberikan sebuah wacana kasunyatan. Ini loh pusakanya. Iya, siap. Saya kurang ngerti. Coba. Beliau, teman saya yang pejabat itu, lihat sendiri pusakanya. Tapi saya juga ingin bocoran. Gitu ya. Ya. Kan karena banyak pusaka yang menyebut Nogo Sosro, Sabu Inten. Siap. Saya ketemu Pak Lindu Aji ini, saya ingin pencerahan sih. Enggak, ini kita belajar sama-sama aja, Pak. Iya. Jadi kan biar kita saling enak, saling ngerti. Kadang ya saya kan juga hanya manusia biasa. Kadang-kadang ada kelirunya, ada luputnya kan sudah wajar, Pak. Iya. Yang jelas saya akan memberikan semua keterangan berdasarkan yang saya punya. Iya. Itu aja.
Mungkin apa yang seperti ini saya juga nggak paham. Ini yang jelas dalamnya nogo, Pak. Iya, nah jelas. Ini sandangannya juga lumayan bagus. Ini gayaman Solo. Iya, ini cendana, Pak. Kayu cendana. Iya, kayunya saja sudah juga lumayan ini penduduknya. Lumayan ya. Iya. Langsung dibuka aja, Pak ya, biar tahu isinya ya. Oke, siap. Nah, ini kalau menurut saya, Pak, ini dapurnya dapur Nogososro. Dan ini ada kinata emasnya. Plus dia ada pamor. Karena pusaka naga itu ada yang berpamor, ada yang kelengan. Yang kelengan, ya, nggak kelihatan. Ya, ini yang saya ambilkan yang pamor. Kebetulan ini pamornya pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak, ya. Yang memang untuk saat ini juga selain pejabat, pengusaha juga banyak yang mencari pusaka-pusaka yang hitungannya kalau di perkerisan sendiri itu disebut pusaka kelas langitan. Karena apa ya? Karena mungkin ya itu tadi banyaknya persaingan, banyaknya pelaku bisnis ya, Pak ya. Jadi hantam sana hantam sini kan. Kalau Pak Dalang sendiri pasti tahulah dunia-dunia yang seperti itu. Kalau pembisnis itu kan lihat filosofinya toh. Iya. Daringan kebak, daringan itu wadai beras. Kebak lah, ya. Berarti kan rezeki yang penuh, iya. Yang sering diambil itu malah yang versinya versi kerejekian, Pak, sebenarnya. Kalau naganya sendiri, naga itu kan sebenarnya sebuah simbol dari pemimpin, simbol dari kekuatan, juga kewibawaan. Karena apa? Karena naga sendiri kan memang ditakuti dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada orang kalau ya maaf ini bicara tentang dunia spiritual sedikit. Jadi kalau ada orang sampai semedi, sampai ditemuin naga, loh, berarti wahyunya gede, katanya dia kan itu derajatnya tinggi dan memang sangat susah untuk ditemuin sebuah naga, gitu loh. Dan memang untuk saat ini keris-keris yang seperti gini yang layak koleksi itu juga susah. Karena apa? Karena ya maaf ini bukan kita mengasurkan atau merekayasa omongan saya, enggak. Karena sekarang ini kan banyak keris-keris yang bermunculan, keris-keris yang tidak sepuh. Kurang sepuh. Ya. Karena ya semua keris itu kan dari baru. Biarpun keris yang lama itu juga pernah baru kan, Pak ya. Iya, tapi kan kadang-kadang orang itu lebih mantep, lebih artinya lebih gini itu kalau buatan era Majapahit, era Sepuh, era Mataram. Nah, seperti itu. Tapi biarpun Kamardikan saya itu yang lebih saya hargai itu kok bisa ya menjadi seni lakunya, seni tempanya, kepadatannya, logam itu yang saya kok bisa gitu loh. Kok bisa? Orang zaman dulu membuat keris seperti itu. Yang sesusah ini, Pak ya. Padahal ini orang Barat pun belum tentu ada yang bisa, Pak. Sampai sekarang. Keris itu kan jodohnya sama gong. Oh gitu ya, Pak ya. Nah, ini monggo Pak cerita sedikit Pak, gimana Pak? Itu juga. Saya nggak tahu Pak kalau dunia gamelan ya. Sebenarnya sama, kan namanya juga empu. Siap. Empu juga orang yang membuat pusaka namanya empu. Nah, orang yang bikin gong itu juga empu. Oh gitu. Yang nempai namanya panja. Siap. Nah, di situ juga karena gong itu yang dulu itu ada yang 1 meter, 1,15 meter. Siap. Kalau membuat gong 1,15 meter itu prapennya itu harus 1,30 meter, lebarnya bundar gini. Panasnya bukan main. Sehingga orang-orang waktu itu membuat gong itu pasti punya kekebalan kanuragan supaya tidak terasa panas. Seperti kalau zaman Empu Supo membuat keris itu hanya dipincet sama tangan aja bisa karena dia memang punya kemampuan keahlian itu. Siap. Sama. Gong juga segitu. Nah, ini Pak, ini pusakanya. Monggo kalau Bapak mau lihat, monggo. Amit sewu. Nggih. Lah, kalau saya yang punya, sayangnya ini saya nggak mampu. Ya nggak Pak. Loh, saya harus dalang berapa bulan ini ya, kira-kira ya. Iya. Ya nanti mungkin barangkali cocok dengan yang diminati oleh kerabat saya itu, pejabat itu. Semoga beliau juga menemukan saja sudah bangga ya. Gitu ya. Iya, ketemu barangnya dia sudah bangga sekali. Gitu ya.
Loh, kalau saya lihat di garasinya itu mobilnya kan Alphard, Pajero ya. Ya. Dia punya banyak. Tapi keris satu ini kan nggak punya. Gitu dia. ya. Iya, Kan gampang cari Alphard itu nang Solo. Oh iya, iya. Ini kan ya betul. baru saya ketemu kali ini kok. Ya. Gitu Pak ya, lebih sulit mencari pusaka daripada mencari mobil Pak ya. Kalau ke Surabaya cari Alphard kan banyak di sana. Iya. Tapi cari ini bukan main peteng dah sih. Ya untungnya dalam angan-angan itu kok ketemu Mas Lindo Haji. Iya, siap, yang memang mempunyai. Dan ini saya mau tanya sedikit Pak. Kalau kalau di dunia Ringgit Purwo Pak ya, itu naga itu apa aja Pak? Yang ada di nama-namanya naga sendiri Pak. Kan ada banyak toh Pak itu. Oh Pak. iya banyak. Tokonya naga yang tertinggi itu namanya Nogotanoyo. Nogotanoyo. Iya. Apa itu Pak? Ya. Bisa diceritakan sedikit gitu. Tanoyo sebuah awal-awal adanya naga. Jadi pujanggane Nogo, leluhure Nogo. Pujangganya Nogo iya. ya. Mbahnya Nogo. Sampai menurutku yang Ontobugo, yang Nogorojo. Ya, siap. Itu yang atas. Ya. Yang bawah itu ya banyak naga-naga. Banyak ya Pak ya. Iya, dari putra-putra beliau sang yang Ontobugo itu ya memang dari keturunan Dewata. Iya. Ya naga-naga. Ya. Dan di pewayangan sendiri itu memang gimana Pak? Karisma dari sebuah naga ini sendiri kayak apa sih Pak? Saya kepingin tahu kalau di pewayangan loh Pak ya. Kan apakah sama dengan filosofi keris naga apa enggak gitu loh. Saya kepingin tahu. Kalau di sebuah pakliran atau pedalangan, penokohan yang didekati seorang naga, katakan itu yang Ontobugo, itu dari Putra Pandowo Ontorjo. Itu beliaunya Ontorjo itu nurut pedalangan yuk karismatik. Sangat tinggi kewibawaannya. Sangat sakti ya Pak? Iya, sangat sakti banget. Saya sampai merinding beneran ini. Sangat sakti. Gitu ya Pak ya, siap. Gitu, berarti sedikit banyak kan tidak ada perbedaan sebenarnya dengan pusaka ya Pak ya? Yo tidak ada, karena sama-sama empu. Iya, Empunya itu kan empu, sama. ya. Jadi empu itu memang benar-benar punya niat untuk membuat atau menciptakan sebuah hasil karya, atau itu keris, atau itu gong. Nah, ya seperti itu. Siap. Sebetulnya sama. Kalau keris itu dengan gong itu sama. Sama ya Pak? Iya, untuk memberi nama. Gimana itu Pak? Kalau gong itu memberi nama, rata-rata gong itu pasti kiai. Pasti kiai Pak ya? Iya. Kiai Moncer, Kiai Bajigur, yang ageman saya di rumah itu Kiai Slamet, dan Kiai Raden Panji yang satunya itu. Gitu ya Pak ya? Ya sama dengan ini pamor apa, namanya apa, empunya dulu siapa, kan seperti sama. Iya, sama. Berarti kan penyebutan Kiai itu gelar Pak ya? Bukan kayak Kiai-Kiai yang sekarang, maksudnya itu kan nggak sama kan Pak ya? Oh, nggak sama. Nggak sama ya Pak ya? Wong bapak saya bukan kiai, diceluk yai. Di sini itu di daerah Mojokerto itu yai. Yai itu apa Pak? Istilah itu Pak D. Pak D ya? Iya. Yai Bai, Yai Bejon. Apa termasuk yang dipertuakan gitu Pak? Apa iya, yang termasuk sesepuh, juga wajib dihormati, disepuhkan. Dituakan ya seperti itu. Siap. Itu tadi dari kayu cendana Pak? Cendana ya. Cendana wangi. Ini di bau gini aja kan sudah wangi Pak ya? Iya. Oh, iya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau memang beliaunya cocok ya monggo. Menurut saya kok beliaunya itu mantep. Gitu iya. Lah saya nyarinya aja sulitnya setengah mati. Iya Pak. Ketemu ini kan jodoh. Iya Pak, dalam sebuah kejodohan. Iya. Beliaunya pasti sangat bangga. Iya, mudah-mudahan. Monggo. Nggih, matur nuwun. Selama ini gimana Pak? Masih lancar apa gimana perdalangan dunia Ringgit Purwo setelah pandemi ini Pak? Oh iya. Ini kan udah masuk bulan apa ini Pak? Selo ya? Bulan Selo. Selo ya? Kalau Selo sendiri jarang ya Pak ya? Selo itu orang-orang yang hajatan untuk pernikahan atau khitan, itu mungkin ijabnya sudah kemarin. Oh gitu ya? Bulan Syawal, di Selo ini mencari tanggal baik, hari Sabtu atau Minggu, dia nangkap wayang. Gitu, siap. Oke. Sudah mulai agak
agak bebas, agak longgar, agak longgar kita ya. untuk berkaya, ya, untuk beraksi lagi Pak ya. Kalau tidak itu isok mesem guyu, Ya. isok nyambut gawe. Ya, mudah-mudahan jenengan diparingi lancar. Amin. Dan dunia budaya ini tidak akan pernah punah. Karena selama ini saya rasa gimana ya Pak ya, untuk membudayakan masyarakat kita sendiri ini kan susah Pak. Iya, susah. Nanti kalau budayanya sudah diambil orang, gini semua. Seperti reok kemarin kan Pak ya. Saya kan juga ikut reok Pak. Dulunya saya juga pemain, ya pembarong, ya tukang kendang ya. Pokoknya saya menguasai lah. Ya itu, nanti susahnya itu kalau sudah anak-anaknya sudah mengajak dewasa. Untuk bibitan lagi yang baru, itu setengah mati carinya. Rata-rata kalau ikut reok, ikut gitu-gitu kan malu Pak kadang-kadang. Ya, sebetulnya itu harus diterapkan dari sebuah kebijakan yang atas, dari Kementerian Pendidikan. Tapi nyatanya untuk hari ini, saya kemarin ketemu Kasih Pendidikan Jombang, ya juga Kasih Pendidikan Jawa Timur, bahwasannya untuk budaya ini sudah disemanggakne dari pemerintah, dari kebijakan. Artinya ada sebuah komunitas-komunitas kecil itu akan mendapatkan sebuah pembinaan, akan mendapatkan sebuah bantuan atau subsidi, gitu ya Pak ya. Supaya bibit-bibit unggul yang dari anak-anak kita mengenal budaya kita. Syukur bagi ini nanti di Dinas Pendidikan budaya ini dimasukkan ke kurikulum. Wah mantap ya, ini ya, atau wayang masuk sekolah, mantap itu, reok masuk sekolah, itu kan seperti itu keinginannya. Gitu. Jangan menggonggong setelah kita diakui orang lain. Batik itu Malaysia, ya itu kan itu sangat tidak bagus kan Pak ya. Dan ada dorongan dari pemerintah yang sekarang itu bahwasanya pengusaha-pengusaha yang punya pabrik-pabrik itu harus UMKM-nya itu harus ke budaya. Ketika pabrik itu ulang tahun harus gelar budaya. Iya mantap itu. Dulunya kan sudah sebetulnya kayak pabrik gula. Pabrik gula itu kan sering wayang gitu Pak ya. Pasti itu. Bukan hanya wayang, namanya itu nayup. Nayup ya. Di setiap, jadi di 11 pabrik di Jawa Timur ini, dari ADM-nya itu kan 11 pabrik ini satu ADM. Dari Sidoarjo, dari Jember, Jombang, Kertosono, Mojokerto sampai Kediri, 11 pabrik itu satu ADM, dan itu semua gelar nayup namanya. Jadi apa yang ada di daerah itu kayak ludruk, kayak wayang, kuda lumping, juga jarang kepang. Siap. Coba kalau ini diterapkan di seluruh pabrik yang ada di Nusantara ini, ya bangkit tuh budaya kita. Mantap. Ada Pak saran-saran buat para anak milenial ini Pak. Gimana Pak sarannya atau kritiknya agar cinta dengan budaya itu gimana Pak? Ada nggak Pak saran-saran untuk para kaum milenial ini kan yang sangat susah diajak untuk ke budaya loh Pak. Sangat susah loh Pak ya. Anak-anakku semuanya di kalangan remaja milenial, jangan pernah kamu mengagumi yang bukan milikmu. Iya, mantap. Kenapa toh harus mengagumi milikmu, bukan milikmu? Agumilah kepunyaanmu. Kalau di lingkunganmu, karena tresno jalaran saka kulino, umpama ada reok, coba kamu nimbrung ikut di paguyuban di komunitas reok gitu. Kamu kan juga akan bangga. Kenapa kamu membanggakan reggae yang milik sana, DJ yang kita banggakan budaya kita. Lah, wong saya itu ricek ya. Yang pemain-pemain reok atau ganongan atau pujang ganong itu yang anak ganteng-ganteng itu pacarnya itu malah nimbrung ikut lihat, seneng kok. Gitu ya. Ya pacarnya ikut. Bangga berarti. Bangga. Coba. Siap. Bagi yang apa ya? Yang nggak suka itu dia belum kenal. Kalau kamu tak kenal maka tak sayang. Iya, Krishna jalan sama kulino itu. Ada lagi Pak kritiknya Pak yang lebih pedas barangkali. Ya, tolong budaya-budaya Jawi, Kang Adi Luriki, coba rasakan, coba sentuh, syukur bagi, mau belajar. Iya, siap. Contoh, kenapa kita kok di sekolah-sekolah itu ma'arif maupun yang lain, itu kok budaya drum band itu dikasihkan ke anak. Sehingga anak itu lulus sekolah,
nggak bisa kerja. Drum band mau drum band di mana kan gitu ya? Iya. Ya. Kalau kita nekuni budaya kita, mau wayang kulit, reok, karawitan, vokal, campur sari. Setelah kamu menguasai, kamu akan mendapatkan uangnya. Itu ya Pak ya. Iya kok ditangkap. Iya. Bisa Iya. untuk kerja. Iya, mantap. Kalau kamu drum band, setelah lulus sekolah, apa drum band nano pawon. Iya, Itu untuk anak-anak remaja itu. Siapa? Segera dekati dan segera menimbrung ngikut ke budaya-budaya yang adiluhung di sekitarmu. Mantap ini, Iya. mantap ini Pak Dalang. Terima kasih banyak ini saran dan kritiknya buat kaum milenial Pak Dalang. Karena saya juga kan juga pemerhati budaya. Kadang-kadang kita itu ya plus dan minus ya Pak ya. Kadang-kadang kalau lihat anak muda sekarang itu susah diajak ke budaya itu kan susah Pak. Tapi kalau sudah budayanya diambil orang, Baru bengok-bengok. baru ngomel yang gini. Padahal orang-orang asing itu sudah banyak yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang Iya. budaya dan tentang kesenian. Iya. Lah waktu itu saya Itu saya nangis Pak. Oh gitu ya. Lihat orang kayak gitu itu saya nangis. Bener saya nangis. Kalau ada turis, ada orang asing mau belajar di sini, sedangkan orang kita sendiri yang pribumi tidak mau belajar. Nangis saya kadang-kadang. Saya itu pernah didatangkan oleh homestay di Worawati. Ya. Pak Pak itu siapa? Pak Polotoni. Iya, Pak Polotoni. Iya. Ya. Saya didatangkan nggak ngerti, tiba-tiba Pak Seno tolong gelar wayang secukupnya pendopo saya, Ya. karena di dalam Ya, homestay. ya. Saya bawa itu ya beberapa personil untuk kita tampil Ya. semalam memainkan wayang itu. Tapi yang lihat itu bukan orang Indonesia, itu dari studi tour dari Spanyol. Tapi ada guide-nya yang ahli bahasa, Ya. sehingga kita dalang itu seakan-akan nggak ada penonton, dia nggak ketawa kok. Setelah ngerti dialih bahasakan, Diterjemahkan. diterjemahkan di seperti Itu loh Pak. Makanya sarannya Bapak bagus sekali. Terima kasih Pak Dalang ini. Ini sangat spesial saya hari ini bisa jumpa dengan Pak Seno Aji atau Ki Seno Aji. Mudah-mudahan ya sama-sama diberi sehat ya Pak ya. Amin. Karena ini masih ya banyak wabah penyakit juga di sini tuh. Iya. Habis manusia yang terserah hewan sekarang. Yes, gimana lagi Pak ya? Yang penting kan dilakoni Pak ya. Iya. Bapak kita dulu kan gitu. Dilakoni dan jangan lupa selalu Ya. menjaga kesehatan dan meminta restunya Allah. Oke. Kalau siap. kita selalu diayomi, Ya. diparingi pengayoman, insya Allah kita akan terhempas dari berbagai macam cobaan. Siap. Oke Pak, sampai di sini dulu Pak ya. Nanti kita makasih. sambung lagi kalau Iya, ada yang berikutnya lagi. Oke, saudara-saudaraku dan bos-bosku semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tontonan hari ini atau video kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para kaum milenial. Mudah-mudahan akan tersentuh batinnya agar apa? Agar tetap cinta budaya tanah air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Salam budaya.